pertemuan kita pada pagi kali ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah al-Hadiniyah ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang validitas instrumen. Ya, saya akan share slide. Ya, kenapa validitas instrumen? Ini saya dahulukan. Ya, karena ini hal yang sangat penting di dalam penelitian kuantitatif. Karena setelah kita menetapkan masalah penelitian, judul penelitian, ya, lalu kita menguraikan masalah penelitian itu dalam satu kerangka teoritis. Ya. Jadi dari masalah itu ketemu variabel-variabel penelitian. Ya. Nah, variabel-variabel itu dicari landasan teoritisnya hingga pada indikatornya. Nah, setelah ketemu indikatornya, maka kita susun dalam kisi-kisi instrumen. Nanti saya akan berikan contohnya, ya. Nah, kisi-kisi instrumen lalu dibuat butir-butir instrumennya. Nah, antara variabel, indikator, sama butir itu harus valid. Nah, ketika variabel indikator valid, ya, sudah dinyatakan valid, nanti ada 3 tipe yang harus dipenuhi, ya, oleh sebuah instrumen. Maka sebuah instrumen itu baru bisa digunakan, ya. Jadi tidak serta-merta kita susun jadi langsung kita pakai untuk mengambil data. Nah, itu akan dipertanyakan karena belum dibuktikan validitas dan reliabilitasnya. Jadi ini saya dulukan karena sebelum ambil data, alat kita untuk ambil data itu harus fix dulu, harus valid dulu, ya. Nah, ini oleh karenanya saya mendahulukan kita harus memahami dulu konsep validitas instrumen, ya. Terlebih dahulu ada yang ingin menyampaikan atau punya pandangan tentang apa itu validitas instrumen khususnya dalam penelitian kuantitatif. Ada yang ingin menyampaikan? Belum, ya? Ya. Apa itu instrumen? Kita terlebih dahulu perlu mengenali apa itu instrumen penelitian, ya. Nah, instrumen itu ya satu alat yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diteliti atau diamati, ya. Ini instrumen penelitian kuantitatif, ya. Mengukur. Jadi kalau mengukur itu kan mengkuantifikasi satu fenomena ke dalam angka-angka, ya. Jadi mengukur. Kalau kualitatif berbeda, ya. Kualitatif tidak akan mengukur, tapi mendeskripsikan, ya, menjelaskan, mengungkap makna dan lain sebagainya. Nah, kalau sebuah instrumen penelitian kuantitatif itu digunakan untuk mengukur, ya, untuk mengambil data kuantitatif, maka kita perlu paham tentang langkah-langkah bagaimana menyusun atau bagaimana mengembangkan sebuah instrumen, ya. Kalau
kawan-kawan sudah pernah penelitian kuantitatif, ya, tentu sudah pernah menyusun instrumen, ya. Saya kira pengalaman itu berharga untuk tema kita kali ini, ya. Siapa yang penelitian skripsinya kuantitatif kemarin? Vina, Mbak Pak. Vina. Mbak Vina, terus? Saya, Pak. Sebentar, ini gambarnya, sebentar. Gambarnya nggak kelihatan. Saya, Pak. Ya, Mas Mikdad. Mbak Vina, terus siapa lagi? 2 orang aja ya? Saya kemarin, Pak. Mas Hafiz. Ya, banyak juga ya. Baik. Tentu langkah-langkah ini dilakukan oleh para peneliti kuantitatif ya, sebelum peneliti itu mengambil data ya. Nah, Mas Mikdad coba, ini di antara 11 langkah, ini ada 1 sampai dengan 11. Ini waktu itu dilalui semua atau ada yang belum dilalui, atau bahkan ada penambahan selain 11 poin ini? Sudah semuanya, Pak. Melalui Sudah semua. 11 langkah. Baik. Mbak Vina? Sudah semua. Mbak Vina, speakernya belum aktif. Sudah semua ya? Ya, Oke, sudah, Pak. baik. Nanti kita mendiskusikan pengalaman yang sudah dilakukan dengan konsep yang akan kita pahami bersama-sama ya. Oke, baik. Kita akan uraikan satu persatu. Ya, satu tujuan ya, harus ada ditentukan dulu tujuannya. Contohnya untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis problem solving terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar. Jadi tujuannya apa? Adalah mengetahui pengaruh pembelajaran ya berbasis problem solving terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar. Jadi tujuan itu harus ditetapkan. Kemudian mencari teori yang relevan ya. Contohnya, misalnya peneliti ingin meneliti ya tentang variabel kemampuan high order thinking pada siswa. Maka yang harus dicari oleh peneliti adalah teori-teori tentang high order thinking yang bisa menguraikan sampai pada indikatornya. Misalnya ditemukan indikator high order thinking adalah 1, pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah kebaharuan. Kemudian ketiga adalah kreativitas dan keempat adalah kontekstualitas. Jadi variabel high order thinking itu dijabarkan berdasarkan teori ya. Penjabarannya berdasarkan teori itu hingga pada indikatornya. Ya. Ini mencari teori yang relevan. Jadi membreakdown variabel itu tidak berdasarkan pemahaman atau klaim atau asumsi, tapi dasarnya adalah teori ya. Kemudian menyusun indikator butir instrumen setelah teorinya ketemu ya, lalu indikator-indikatornya bisa dirumuskan, maka disusun ya indikatornya itu di dalam sebuah kisi-kisi instrumen. Nah, tentu didasarkan oleh teori tadi. Lalu baru menyusun kisi-kisi. Kisi-kisinya nanti saya kasih contoh. Lalu habis kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu variabel, indikator, dan butir. Nah, kita menyusun butir. Butir itu apa? Butir itu ya pertanyaan atau pernyataan yang ingin mengungkap tentang indikator-indikator ya. Lalu yang keenam,
Ini yang akan kita dalami hari ini, membuktikan validitas isi ya. Nanti kita dalami validitas isi. Lalu melakukan revisi berdasarkan masukan validator yang telah memberikan masukan ya atau memberikan penilaian atas proses validitas atau validasi isi yang dilakukan di poin 6 itu. Lalu diuji cobakan ya, ada uji cobanya ini kalau instrumen itu dibuat dengan proses yang yang matang ya. Kemarin yang Mas Mikdad sempat uji coba instrumennya sebelum digunakan. Sempat, Pak. Sempat uji coba ya. Oke. Ya. Kadang-kadang kalau skripsi nggak sampai diuji coba, tapi hanya divalidasi isi saja ya. Itu cukup. Karena proses uji coba itu diperlukan ketika kita ingin membuktikan validitas konstruknya dan reliabilitas instrumennya. Nah, kemarin Mas Mikdad menggunakan validitas konstruk menggunakan apa? Atau hasil uji cobanya digunakan untuk apa, Mas Mikdad kemarin? Kemarin itu agak lupa, Pak. Oh, udah lupa ya? Baik. Mbak Vina masih ingat? Sempat uji coba instrumennya? Tes T kayaknya, hasil dari Ya. tes T. Apa? Hasil dari tes T, Pak. Tes T. Karena perbandingan. Pakai instrumen tes ya? Iya. Iya, instrumen tes ya. Karena penelitiannya adalah komparatif gitu ya. Oh ya, oke. Diuji coba, lalu sempat dibuktikan validitas konstruk dan reliabilitasnya. Lupa. Kemarin Lupa, ya? ininya pakai angket. Oh, iya, angket. Angket itu non tes. Kalau tes itu berupa soal. Ya. Jadi uji coba itu kalau di dalam instrumen non tes itu digunakan datanya itu digunakan untuk pembuktian validitas konstruk dan reliabilitas. Saya kira untuk skripsi itu jarang yang sampai sini. Ya, mungkin itu penyebabnya sehingga Mbak Vina dan Mas Mikdad lupa. Ya, kalau dilakukan insya Allah nggak lupa ya. Jadi jarang pembuktian validitas konstruk dan reliabilitas. Nah, harapan saya nanti instrumen kawan-kawan ini kalau penelitiannya kuantitatif ya harus dibuktikan dengan validitas konstruk dan reliabilitasnya. Oleh karena hari ini saya akan ajak untuk mendalami ini ya. Jangan kayak skripsi memang jarang, saya tahu itu. Ya, ada tapi jarang sekali. Kalau S2 ya haruslah. Ya. Jadi alat yang kita gunakan itu memang valid dan reliable. Kemudian yang 10 adalah melakukan pembuktian ini 9-10 ini yang 9 untuk non-tes itu angket ya. Yang 10 itu untuk instrumen tes. Nah, instrumen tes selain validitas konstruk, ya, reliabilitas, ini reliabilitas kurang ya. Lalu juga analisis, ini bukan dibuktikan, dianalisis tingkat kesulitan dan daya pembedanya ya. Nah itu kalau tes sebelum digunakan. Lalu baru dirakit menjadi sebuah instrumen jadi. Nah, dari 11 langkah ada yang masih bingung?
Kalau Anda nyusun instrumen nanti ya langkahnya ini. Yang masih bingung? Atau yang ingin sharing pengalamannya waktu nyusun di skripsi? Ya, mungkin yang membedakan di sini, ya skripsi itu hanya biasanya ya, kebanyakan itu sampai poin 6. Ya, dibuktikan validitas isinya. Caranya gimana? Biasanya dengan teknik Delphi ya, kita punya kisi-kisi instrumen sampai ke butirnya dibawa ke para ahli dan praktisi. Ahlinya biasanya dosen pembimbingnya, ya. Praktisi mungkin bisa guru ya. Nah, itu dinilai oleh para ahli dan praktisi. Nah, penilaiannya itu langsung dijadikan dasar untuk mengadjust bahwa instrumen itu sudah valid ya. Ini dianggap cukup di skripsi. Tapi kalau untuk tesis saya kira harus meningkat lebih baik daripada itu ya. Harus lebih baik daripada itu. Apalagi disertasi. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini adalah contoh kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu ya begini nih. Jadi ada variabel, subvariabel biasanya disebut juga dengan komponen, lalu ada indikator. Ya. Atau ada juga yang kolom 1 ini ya. Lalu indikator dan butir saja ada 3 kolom aja. Ya, kalau ini dipecah lagi karena variabel peran pembelajaran PAI ini ada 2 sub, ada subnya ya. Ya. Kemudian ada indikator masing-masing. Jadi kisi-kisi itu ya variabel ya, minimal indikator dan butir ya. Nah, pengertiannya apa? Kalau variabel itu ya variabel yang akan diungkap ya, akan diteliti ya, akan diselidiki ya atas satu fenomena tertentu ya. Kemudian subnya ya bagian dari variabel, dari variabel itu di breakdown lagi ya, dijabarkan lagi, itu namanya subvariabel. Kemudian indikator ya, indikator itu menjadi tanda, menjadi bahasa statistiknya itu observe variable. Jadi variabel yang teramati. Jadi kalau misalnya di sini adalah peran pembelajaran PAI ya, kemudian ini dibagi lagi dalam sub, ini pembimbingan ya, kemudian model sebagai model dan pemberi nasihat. Nah, ini observe variabelnya ya. Jadi yang bisa dilihat, observe itu dilihat, diamati ya. Yang bisa teramati apa? Pembimbingan itu. Ya, pembimbingan ya memberi pembimbing gitu ya. Orang kalau memberi pembimbing ya, itu kan teramati itu. Daripada konsep yang lebih general, misalnya peran pembelajaran PAI misalnya ya. Nah, salah satu peran kan memberikan bimbingan. Nah, ini menjadi observe variabel atau variabel yang diamati, atau dengan kata lain adalah indikatornya ya. Jadi semakin ke kanan ini semakin konkret, semakin teramati ya. Semakin ke kiri itu semakin laten atau semakin tidak teramati. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Dikit, Pak. Ya, silakan. Oh, misalnya kan bisa kita buat kisi-kisi di luar variabel, Pak. Contohnya? Untuk mendukung gitu. Sebagai pendukung. Contohnya apa itu? Hanya peran pembelajaran sebagai pembimbingan, sebagai model pelaksanaan pembelajaran PAI kan, Pak. Kan hanya di sini melalui visi dan misi madrasah, kurikulum terpadu dan program pembelajaran. Nah, untuk hasilnya itu, Pak, misalnya dari proses sebelumnya dia mendapatkan hasil gitu sebagian.
apakah bisa? Hasil Ya. dari pembelajaran sebelum Menyusun kita kisi-kisi itu apa namanya? Ada pendukungnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagus saya kira. Jadi yang menjadi dasar landasan penyusunan kisi-kisi apa? Ya, tadi di langkah kita kembali ke sini, ya. Yang menjadi dasar ya menyusun kisi-kisi adalah teori ya. Teorinya dulu. Karena di sini teori ini di breakdown hingga ke indikator. Indikator kan masuk di dalam kisi-kisi. Nah, pendukung daripada kisi-kisi ya teori ya. Teori. Jadi teorinya harus apa namanya melandasi penyusunan kisi-kisi ini. Ya. Kalau yang dimaksud Mas Hafiz adalah apa namanya penjelasan yang mendukung kisi-kisi ya, penjelasan itu berupa konseptual teoritis yang melandasi variabel hingga indikatornya. Begitu maksudnya Mas Hafiz? Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita teruskan. Ya, konsep validitas ya. Validitas itu apa sih? Ya, banyak pakar memaknai validitas itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Mengukur apa yang akan diukur ya. Atau di sini mengetahui validitas ya. Membuktikan validitas berarti kita itu mengetahui bahwa alat ukur kita, instrumen kita, yang akan kita gunakan untuk mengambil data itu sudah diyakini mampu mengukur apa yang akan diukur. Ya, harus akrab dengan bahasa ukur karena di sini kuantitatif. Ya, ini harus dipahami ya. Jadi kenapa instrumen itu harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Sekarang kita validitas dulu. Karena kalau alat itu tidak bisa mengukur apa yang hendak diukur, ya nggak ada gunanya gitu ya. Maka penting sekali untuk membuktikan bahwa alat kita ini valid ya. Memenuhi kriteria validitas. Kalau nggak memenuhi kriteria, ya nanti data yang kita kumpulkan juga bukan data yang valid. Karena apa? Alatnya, ya, instrumennya itu bermasalah, belum terbukti validitasnya. Ya, ini harus dipahami ya. Valid, jadi alat pengambil data kita untuk mengambil data itu sudah kita yakini, sudah terbukti ya, sehingga kita yakin bahwa ini akan bisa mengukur apa yang mau kita ukur, gitu ya. Nah, ada 3 tipe validitas instrumen ya, yang nanti dalam penyusunan angket, baik angket maupun tes itu diperlukan ya untuk membuktikan apakah instrumen kita itu valid atau tidak. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi itu apa? Yaitu apakah butir-butir dalam instrumen itu mewakili komponen dalam keseluruhan objek perilaku yang tidak diukur. Jadi butir-butir itu mewakili enggak atas apa namanya isi perilaku ya yang akan diukur. Jadi kuncinya adalah apakah mewakili cakupan perilaku yang akan diukur, itu isi. Kalau konstruk ya, apakah instrumen kita ini mampu mengungkap konstruk teoritis ya. Jadi antara variabel, indikator,
yang dijabarkan di dalam butir-butir pernyataan atau pertanyaan itu harus mampu mengungkap konstruk teoritis ya, yang hendak diukur ya. Jadi kalau yang satu ini lebih ke mewakili ruang lingkup isi perilaku, kalau yang kedua konstruk ini lebih mencerminkan, lebih mengungkap landasan teoritis di dalam instrumen tersebut. Jadi butir-butir itu ada di dalamnya, ya, ada di dalam butir-butir yang kita susun itu sudah sesuai dengan konstruksi ya teoritisnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria, ya, validitas kriteria. Ini ada dua, prediktif, ya. Ini untuk memprediksi kemampuan peserta didik pada masa yang akan datang. Ya. Nah ini yang ketiga itu diperlukan ketika kita menyusun instrumen tes. Ya. Jadi ada validitas prediktif, ada validitas kongkaren. Kalau prediktif apa di tes itu contohnya? Ada yang bisa berikan contoh? Bahwa tes itu memiliki atau memenuhi validitas prediktif. Misalnya, tes apa tuh? Yang belajar evaluasi dulu. Ya, misalnya tes masuk Win Sunan Kalijaga ya. Itu kan dimaksudkan untuk bisa memetakan kemampuan peserta didik atau calon mahasiswa pada masa yang akan datang ketika dia kuliah. Jadi ditentukan dia masuk atau enggak masuk, itu melihat dulu kemampuan yang akan datang ya, yang diprediksi melalui alat tes itu kira-kira bisa menyelesaikan studi tidak gitu ya. Itu memprediksi kemampuan peserta didik atau peserta tes pada masa yang akan datang. Contohnya tes masuk ya. Kalau kongkaren ya mengestimasi ya kemampuan peserta didik pada dengan alat ukur lain ya, dengan tenggang waktu yang atau bersamaan, tenggang waktunya bersamaan. Jadi ini ada dua tes ya. Nah yang satu ini mengestimasi ya, mengestimasi kemampuan peserta didik dalam waktu yang kongkaren ya, yang bersamaan ya. Nah ini dua-duanya prediktif dan kongkaren itu nanti kaitannya adalah dengan alat ukur atau instrumen tes ya. 1 dan 2 ya, isi dan konstruk itu untuk dipenuhi ketika kita menyusun instrumen berupa non tes atau angket ya. Itu harus memenuhi validitas isi dan validitas konstruk. Ya. Di slide ini tipe validitas ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Kalau nanti tiba-tiba terpikir pertanyaan, nanti disampaikan setelah ini. Oke, kita mulai dari validitas isi. Nah, ini ada prakteknya nanti ya. Validitas isi ini ditentukan dengan menggunakan kesepakatan ahli atau expert judgment. Ya, kesepakatan ahli. Jadi ahli itu disodori instrumen, ya, kisi-kisi, ya, indikator yang berisi variabel,
Kalau ada subvariabelnya atau komponen, lalu indikatornya dan butirnya. Nanti dinilai oleh expert, dinilai oleh para ahli. Nah, kapan dikatakan valid? Dikatakan valid apabila para ahli meyakini bahwa instrumen mampu mengukur kemampuan yang didefinisikan, ya, dimaksudkan dalam domain atau konstruk yang diukur, ya. Tentu para ahli ini untuk bisa meyakini adalah dengan membaca, mempelajari, ya, kemudian baru menilai apakah memang secara konten, secara isi itu instrumen yang disusun itu mampu mendefinisikan, ya, domain, ya, atau cakupan tadi, ya, cakupan cakupan isi perilaku tadi yang dimaksudkan oleh peneliti di dalam instrumen tersebut, ya. Ini validitas isi, ya. Kemudian bagaimana cara membuktikannya, ya? Nah, sebelum ke sini saya ingin sharing dulu dengan kawan-kawan yang sudah melakukan penelitian kuantitatif. Ada Mbak Vina, ada Mas Hafiz, ada Mas Megdad, ya. Nah, kemarin waktu membuktikan validitas isi di skripsi, itu dianalisis menggunakan apa? Mas Hafiz dulu. Ya, Pak. Nah, sempat membuktikan validitas isi kemarin waktu skripsi? Kayaknya enggak. Enggak, ya? Iya. Hanya dinilai secara kualitatif, ya? Hanya sekedar gambaran saja, penilaiannya saja. Nah, penilaian kualitatif oleh pembimbing, ya, sama praktisi, ya, mungkin, ya. Pembimbing sama guru mapel. Betul, guru kan praktisi itu, ya. Ya. Oke, baik. Biasanya yang disebut expert, ahli itu secara kualifikasi pendidikan itu minimal doktor, ya. Profesor lebih bagus kalau ahli, ya, biasanya, ya. Tapi kalau deskripsi tidak seketat itu. Untuk tesis disertasi itu sudah mulai mengarah ke sana. Kemudian yang lain yang sempat membuktikan validitas isi dengan satu analisis statistik, adakah? Ini mudah nih cara membuktikannya, ya. Oke, kalau nggak ada, ini kesempatan kita untuk menambah wawasan, ya. Nah, validitas isi, ya, itu salah satunya bisa menggunakan indeks validitas Aiken, ya. Indeks validitas Aiken. Atau yang lain, nanti kalau Anda mau berselancar sendiri, ya, bereksplorasi sendiri, ada indeks Gregory, ya, selain Aiken. Tapi yang banyak digunakan ini Aiken. Nah, oleh karenanya, karena Aiken banyak digunakan, maka kita harus menguasai ini, ya. Biar nanti instrumen kita secara validitas isi terpenuhi. Ya. V-Aiken itu dengan rumus seperti di slide, ya. V-Aiken sama dengan sigma S dibagi, ya, N kali C min 1, ya. V itu apa? V itu indeks Aiken yang akan dicari, ya. Sigma, lalu S-nya adalah rumusnya itu R min LO. Nah, LO-nya apa? Angka penilaian validitas terendah. Jadi angka yang terendah yang diberikan oleh penilai atau expert yang menilai tadi, ya. Atau dalam bahasa statistik disebut rater, ya, orang yang
menilai. Kemudian N-nya, N-nya adalah banyaknya rater, ini bukan setter. Rater itu orang yang menilai ya. Kemudian C-nya adalah kategori yang dapat dipilih oleh rater. Ya. Kategori rater nanti saya akan berikan contohnya. Lalu R-nya adalah orang yang diberikan oleh angka yang diberikan oleh rater. Jadi angka yang merupakan hasil penilaian oleh penilai atau rater. Nah, dikatakan valid ya, kalau beberapa pakar itu minimal VI-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0,79. Nah, kita urai satu-satu ini. Ya. Kita harus pahami dulu ya, apa itu S tadi ya, kemudian N, C, dan min 1. Kalau min 1 itu konstanta ya, rumus tetap. Nah, gampangnya kita akan lihat dalam satu hitungan tabel. Ya. 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 Jadi ini tabel perhitungannya. Ya, contoh tabel perhitungan dari indeks icon. Ya. Tadi kan ada S ya. S itu apa? S itu adalah jumlah angka ya yang merupakan akumulasi dari nilai-nilai yang diberikan oleh penilai atau rater. Ya. N itu apa? N itu rater yang menilai ya. Orang yang menilai atau penilai N-nya. Kemudian C-1. C itu apa? C itu kategori ya. Kategori itu seperti apa? Kategori ini contoh konkretnya ini. Sebentar, saya buka filenya dulu. Sambil nunggu file, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Besok kalau seandainya tesis itu penelitiannya kuantitatif dan ingin melakukan tes validitas isi ini, itu menghadapnya kepada siapa, Pak? Biasanya kan kalau seandainya pembimbing
Kalau seandainya tesis atau penelitian itu kita cuman satu orang yang bertanggung jawab kayak gitu, di dosen yang membimbing kita. Jadi ahli yang dimaksud di sini itu apakah pada dosen-dosen yang mengampu kuantitatif atau bagaimana? Ya, siapa ahli yang ditemui ya untuk melakukan validitas isi atau memberikan penilaian, membuktikan bahwa instrumen kita memenuhi kriteria validitas isi. Satu adalah expert ya, orang yang ahli. Nah, orang yang ahli itu siapa? Orang yang ahli misalnya kita penelitian tentang manajemen pendidikan. Ya kita paling enggak cari orang ya doktor di bidang manajemen pendidikan ya. Satu, itu ahli. Kemudian yang kedua dari praktisi. Siapa praktisi itu? Ya para manajer-manajer di lembaga pendidikan. Siapa manajer itu? Manajer ya para kepala sekolah ya. Para kepala madrasah. Itu yang bisa menjadi validator di bidang manajemen pendidikan. Ya kalau pendidikan Islam ya kepala madrasah, pendidikan umum ya kepala sekolah, dan ahlinya adalah para dosen ya, para dosen yang membidangi tema penelitian yang kita angkat. Ya kalau pas kebetulan pembimbingnya adalah berlatar belakang manajemen pendidikan, pas dengan yang kita angkat ya, itu memenuhi syarat. Tapi itu ya sekali lagi akan tergantung pada pembimbingnya ya. Pembimbingnya mengarahkannya seperti apa, karena sebuah karya tesis itu kan tidak hanya pemikiran Anda sekalian, itu sebagiannya juga pemikiran dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing mengarahkan apa ya, itu yang harus diikuti. Tapi kalau secara konseptual teoritis ya, yang harus dipenuhi ya itu validitas isinya itu nanti dibuktikan dulu ya dengan expert dan praktisi itu, lalu indeksnya dihitung. Nah, indeksnya dihitung kalau memenuhi syarat ya berarti sudah memenuhi validitas isi ya. Kalau nanti kok pembimbingnya tiba-tiba nggak usah dibuktikan rumit-rumit misalnya ya, itu nasib-nasiban ya. Tapi itu bisa nasib baik, bisa nasib yang kurang beruntung. Nasib baiknya tidak usah terlalu rumit ya. Kalau nasib kurang beruntungnya, Anda nanti jadi tidak mendalami tentang konsep validitas ya. Nanti saya balik kayak skripsi lagi nanti ya. Baik, seperti itu ya jawaban saya. Ini kita coba lihat. Oke, bisa buka. Tadi sudah bisa menangkap yang saya maksud? Mbak siapa tadi yang nanya, Mbak? Gambarnya nggak kelihatan di saya tadi. Mbak? Halo? Udah jelas ya? Mbak Muti ya tadi ya? Ya jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, biasanya kalau ketemu dengan pembimbing yang basic kuantitatifnya kuat ya pasti diarahkan ke sana nanti. Tapi kalau ketemu pembimbing yang kualitatifnya kuat ya mungkin nggak nyampe ke sana. Ya, itu tadi nasihat. Yang penting kita secara konseptual sudah memahami bagaimana mekanisme pembuktian validitas. Ya. Oke, saya akan jelaskan
Bentar, ini saya stop share dulu. Saya beralih ke file lain. Ya, ini contoh saja ya. Contoh saja yang mudah saya buka. Jadi yang dimaksud C tadi ini ya. Kan ada tadi di rumus C. C itu kategori. Kategorinya berapa tadi? Kategorinya adalah 5. 5 itu dari mana? Mohon maaf, ini sudah bisa dilihat file Word? Sudah, Bapak. Kelihatan. Ya. Kategori ya. 5 itu dari mana? Ini pilihan ini ada 5 pilihan. Ada sangat tidak relevan, kurang relevan, netral 3, 4-nya adalah relevan, dan 5 adalah sangat relevan. Nah, sang validator nanti ngisinya seperti ini ya. 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 Sang validator ngisi seperti ini. Maaf. Ini ya. 1, maaf ini saya naikkan dikit. Ini dimensi ya. Dimensi atau variabel boleh. Nah, variabelnya apa? Misalnya variabelnya sikap intoleran. Indikatornya apa berdasarkan teori intoleran ini? 1, tidak menghargai, tidak menghormati, menyalahkan orang lain, tidak sepaham. Ini indikatornya berdasarkan teori ya ini ya. Lalu pernyataannya apa? Nah, ini pernyataannya 1, 2, 3 sampai 6 ini. Lalu sang validator nanti ngisinya di sini ya. Ya. Ngisinya di kalau sangat tidak relevan ya isi 1, tidak relevan isi 2, netral isi 3, terus relevan isi 4, sangat relevan isi 5. Tinggal dilingkari aja. Nanti hasil angkanya inilah yang nanti dikalkulasi di setiap butir itu dimasukkan dalam kolom S tadi ya. Di kolom S. Kita kembali sampai sini dulu. Ini untuk memahami apa kategori tadi ya, kan ada 5 kategorinya. Paham ini ya? Ada pertanyaan? Halo, tes. Ada yang nanya? Belum paham apa belum nanya? Belum ada pertanyaan. Berarti sudah paham. Insya Allah ya. Nanti kalau belum ya nanya aja, nggak apa-apa, nggak usah tegang. Ya, ini gampang kok. Ini gampang, belum rumit ini. Ya, ya. Baik. Oke. Kalau belum kita balik ke slide. Ya, itu untuk memahami tadi kategori itu apa ya. Sekarang kita balik ke slide. Nah, ini untuk ngitung ini gampang. Ya. Nah, jadi S itu tadi akumulasi dari angka-angka yang diberikan oleh penilai tadi ya. Kemudian N ini orang yang menilai atau namanya rater tadi, jumlah orang yang menilai. Di contoh ini yang orang yang menilai sejumlah 5 ya. 5 itu komposisinya berapa? Misalnya 2 orang ahli ya, dari pakar di bidang manajemen kalau itu manajemen. Terus yang 3-nya adalah para kepala sekolah. C-nya tadi, nah C-nya itu adalah kategori tadi pilihan-pilihan yang dari sangat tidak relevan sampai dengan sangat relevan itu jumlahnya 5 pilihan. Karena di rumus konstantanya dikurangi 1 atau min 1, maka jumlah kategori ya yang 5 tadi dikurangi 1 jadi 4. Nah,
Kemudian kolom ini adalah V tabel ini ya. V tabel sebesar hampir kelihatan. Ya, ini V tabel. Ada V tabel. V tabelnya seperti apa? Ini adalah V tabel. Jadi indeks icon berdasarkan tabel maksudnya ya. Kalau V hitung berarti hasil hitungan kita ini. Ya, hasil hitungan kita. Sekarang kita V tabel dulu. V tabelnya. Oke, ini adalah tabel icon yang sudah standar ya. Kita tinggal ngedop aja. Tinggal merujuk saja. Nah, kita fokus di ini kurang bawah. Yang saya lingkari ini. Di tabel tadi jumlah raternya ada berapa tadi? Coba ini saya tanya. Ini bacanya jumlah rater atau jumlah penilai ada berapa di tabel ini? 5. 5 betul ya. Jumlah kategorinya ada berapa di tabel ini? 5, Pak. 5 ya. Betul semuanya jawabannya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Jumlah rater atau orang menilai 5 ya. Jumlah kategorinya 5. Kita fokus di V icon ya. V-nya kita abaikan karena enggak kita pakai. Ya. V icon ya. Kalau jumlah penilainya 5 di sini, pilihannya atau kategorinya 5, berarti V icon yang harus dipenuhi ada minimal adalah 0,80. Nah, cara baca tabelnya paham ya? Paham cara baca tabelnya? Ada yang belum paham? Kenapa enggak 5 di atas yang diambil, Pak? Kenapa enggak 5 yang di atasnya yang diambil? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Oke, 5 yang di atasnya ya. Ini ada 5 yang ini, ada 5 yang bawah. Ini juga sama, ada 2 ya. Ini standar atas ya, ini standar bawah. Ya, maksudnya apa? Ini kalau kita pakai 5 yang atas, nilai yang harus terpenuhi kan tinggi nih, ya. Nah, kalau nilai yang harus dipenuhi tinggi, artinya hasil penilaian atas instrumen itu tentu dituntut lebih tinggi, ya. Ya, jadi kita pakainya yang bawah saja. Ya, kita yang bawah saja. Ya, kecuali kalau memang hasil penilaiannya teristimewa misalnya, ya, itu. Ini juga sama ini. Misalnya 3 atas sama 3 bawah. Ini 92 sama 1 ya. Ini pakai yang mana? Kalau teristimewa ya pakai yang atas. Kalau standar kita sudah bagus sekali ya, di bawah istimewa ya, nah, pakai 92 ya, gitu ya. Ada lagi? Cara baca tabelnya udah ya. Sekarang saya tanya, kalau jumlah raternya ada 4, kemudian kategorinya 4, indeks icon yang harus dipenuhi berapa? Ya, siapa bisa? 0,92. 0,92. Ya, betul. Mbak Mutia sudah menanggap. Kalau raternya 6, lalu kategorinya 3, berapa yang harus dipenuhi? Halo? 0,83. 0,83. 0,83.
Misalnya, ngapunten saya ngajar. Oke, mengke nggih. Nggih. Ya, berapa tadi? 0,83. 0,83. Jadi raternya berapa? 6 ya. Terus apa namanya, kategorinya ada 3, 0,83 ya, benar. Ya, yang lain sudah paham ya? Ya. Oke, nanti yang lain kalau belum paham tanya lagi boleh. Ya. Baik, kita teruskan. Sekarang kita hitung ya. Nilai 16 tadi diperoleh dari mana? Masih ingat instrumennya tadi? Ahli, Pak. Hasil validas ahli. Iya, oke. Hasil penilaian ahli, betul. Jadi itu akumulasi ya. Jadi ada di sini kan ada 5 penilai. Kalau 5 penilai, misalnya menilai 4 semua kan ini mestinya harus ada 20 ya. Jadi nilainya di bawah 4 itu. Di bawah 4. Oke. Terus kalau misalnya 5 penilai, nilainya 3 semua kan baru 15 ya. Nah ini ada yang 3, ada yang 4, kira-kira begitu ya. Logikanya ya. Sekarang kita hitung. Jadi di butir 1 ya. Butir 1 itu skornya cuma hanya 16. Apakah ini valid atau enggak? Sekarang dimasukkan dengan rumus ini. Nah, untuk hitung ini mudah saja. Silakan buka, masing-masing buka HP. Ya, buka HP. Bukanya jangan Instagram, ya. Bukanya kalkulator. Kalkulator, langsung masukkan rumus. Ini saya keluarkan yang ini. Ya, rumusnya tadi kan ini, ingat ya. S V sama dengan sigma S ya, jumlah nilai rater dikurangi N, N-nya adalah jumlah rater kali kategori min 1. Jadi N kali kategori itu 5 kali berapa? 20. Berarti 16 dibagi 20. Pencet. Berapa nilainya? Ya. 16 bagi 20 berapa? Sudah ketemu? 0,8, Pak. Ya, ada jawaban yang berbeda? Mas Hafiz kayaknya belum ketemu ya? HP masih macet, Pak. Oh, ya, kalkulatornya masih macet. Mbak Vina ketemu berapa? 0,8, Pak. Mas Akbar? Ya, Pak, 0,8. 0,8, ya betul. Sekarang kita buka. Jawabannya adalah 0,8. Ya, sekarang kita temukan dengan kriterianya. Kriterianya adalah V tabel tadi ya. Kalau raternya 5, kategorinya 5, minimal harus 0,8. Nah, hitungan kita V hitungnya adalah 0,8. Maka kesimpulannya valid. Ya. Sekarang kita ke yang nomor 4, butir 4. Ini ada tidak valid huruf merah. Tidak valid huruf merah, ya. Kenapa ini tidak valid? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, silakan dijawab. Kenapa itu tidak valid di butir nomor 4?
Hitung rendah dari V tabel. Iya, V hitungnya lebih kecil daripada V tabel. Kriteria validnya itu kan V tabel 0,80 itu baru 0,75. Baik. Ya, segera sudah paham ya tentang validitas isi, dibuktikan dengan indeks icon. Sudah paham ya? Ya. Baik, kita selanjutnya. Itu validitas isi. Sekarang adalah validitas konstruk. Saya tanya lagi nih. Nah, untuk instrumen yang berupa non-tes, validitasnya tadi apa yang diperlukan? Kan ada 3 tipe tadi ya. Isi, konstruk, kriteria. Untuk yang instrumen non-tes yang dibutuhkan dari 3 Pak? Ya, yaitu isi dan konstruk saja. Isinya kita sudah selesaikan, ya, gampang. Itu nggak usah praktek, nggak apa-apa. Isinya, hanya diingat-ingat aja, ya. Nah, sekarang konstruknya, ya, validitas konstruk yang akan kita praktekkan. Ya, tapi saya jelaskan dulu sebelum praktek ya. Oh, ini kepotong nih, Jeff. Hah? Ya, baik ya. Ini konsepnya dulu. Ya, validitas konstruk. Ini pembuktiannya adalah dengan teknik analisis CFA dan teknik analisis EFA dan teknik analisis CFA. Ini kepotong tadi ya. Yang pertama adalah EVA, exploratory, ya. Ya, exploratory factor analysis, ya. Ini yang pertama kita akan dalami dulu. Nah, analisis ini adalah dalam statistik itu disebut sebagai analisis faktor eksploratory, ya. Benar. Ini di S2 dapat statistik nggak? Sudah semester lalu, Pak. Sudah semester pertama. Ya. Sudah pertama ya? Betul. Sudah ya? Sudah, Pak. Dapat analisis faktor nggak? Ada analisis faktor? Ada Pak, cuman dibagi kemarin untuk presentasinya. Untuk presentasi ya? Tapi paham ya analisis faktor itu apa ya? Masih Ya. kebingungan sih Pak. Masih kebingungan. Nah, ini kesempatan kita untuk mendiskusikan ya. Baik, analisis faktor itu adalah ya satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk memetakan faktor-faktor ya, memetakan variabel-variabel. Nah, ini penting di dalam analisis data ya. Harus kita kuasai ini kalau kita mau penelitian kuantitatif ya. Ini baru kita membuktikan instrumen saja sudah harus menggunakan analisis faktor ya, analisis faktor. Tapi kalau di saya mudah saja analisis faktor itu, jangan dibuat pusing ya, dibuat pusing. Nanti konsep lalu kita aplikasikan dengan alat bantu ya. Jadi untuk
pembuktian validitas konstruk itu analisis faktor yang digunakan adalah EVA yang pertama ya, atau exploratory factor analysis. Ini sesuai namanya. Kalau exploratory berarti analisis faktornya itu dengan mengeksplor dulu ya faktor-faktor yang ada pada indikator ya, pada variabel dan indikator, juga sampai dengan butirnya. Ini bisa dipetakan menggunakan analisis faktor ini. Ya, maksudnya bagaimana sih analisis eksploratory itu? Jadi kita ya sebagai peneliti kan tadi untuk meneliti kuantitatif perlu menyusun tadi ya, menyusun ya, variabel kita apa ya, indikatornya apa, butirnya apa ya. Nah, untuk yang belum ya, dari variabel hingga indikator ini teorinya kok belum firm ya, belum konkret. Teori itu mendeskripsikan sebuah variabel ya, itu belum konkret sampai indikatornya belum bisa dipahami, sehingga peneliti ragu ya, apa benar ini merupakan jabaran atau indikator ABC itu merupakan jabaran dari indikator atau variabel yang kita teliti. Kita ragu ini. Nah, kalau teorinya yang mendasari penyusunan kisi-kisi tadi dari variabel, indikator, butir, ya itu kok dasar teorinya masih belum konkret, ya belum firm, maka dieksplor dulu, ya sehingga ketemu faktor-faktornya sesuai dengan data empiris, ya sehingga di slide ini ya saya tuliskan bahwa analisis faktor eksploratory ini digunakan apabila model pengukuran dari konstruk konsumen masih dicari atau perlu dieksplorasi. Karena apa? Dasar teorinya belum firm ya. Makanya harus dieksplorasi, dicari. Nah, kalau sudah firm, dasar teorinya sudah konkret, sudah kokoh, itu menggunakan teknik analisis yang kedua, yaitu confirmatory factor analysis. Jadi kita cuma mengkonfirmasi ya antara konseptual teori dengan data empiris. Kalau yang pertama teorinya belum sampai firm ya, sehingga kita perlu eksplor dulu untuk menemukan faktor-faktornya. Nah, konsep ini apakah sudah bisa ditangkap? Nah, yang CFA ini ada dua tahap. CFA first order, ya, itu nanti digambar akan lebih konkret ya. Tapi ini mungkin untuk CFA-nya nanti tidak hari ini ya. Mungkin berikutnya ya. Karena ini untuk EVA saja mungkin prakteknya juga udah habis waktunya ya. Nah, konfirmatory faktor analisis itu dibagi dua. First order ya, itu hanya kalau digambar itu hanya misalnya ada ini yang tangan saya ini misalnya adalah indikatornya ya atau variabelnya. Yang jari saya ini adalah ini variabel, ini indikator ya. Jadi variabel hingga indikator ini namanya first order ya, tingkat pertama. Kalau nanti dari indikator sampai butir itu second order. Dibayangkan dulu nanti gambarnya menyusul karena belum kita praktekkan hari ini. Ya.
Kita hari ini yang EVA saja. Jadi ada 2. Oke, kembali ke konsep validitas dengan teknik analisis faktor. Silakan bertanya kalau belum paham. Ya, Mas Akbar garuk-garuk bertanda belum paham. Belum paham Mas Akbar. Sudah ya? Ya, ada pertanyaan Mas Akbar? Belum, Pak. Belum? Ya, Mas Akbar belum. Yang lain ada pertanyaan? Kita ini praktek ya, tapi sebelum prakteknya perlu saya tunggui ya, kita bimbing di sini atau Anda kerja mandiri. Tapi saya ingin pertama ini saya ingin bimbing ya, jadi nanti takutnya nggak kena. Jadi kalau saya lepas, walaupun praktek dengan SPSS dulu ya, nanti pasti yang sudah akrab dengan SPSS siapa nih? Ada? Mbak Mutia kayaknya. Mbak Mutia? Tidak, Pak. Sudah akrab? Belum Belum. ya. Oke, berarti saya bimbing aja. Ya. Yang pusing dengan SPSS siapa? Kayaknya kebanyakan. Nggak usah pusing ya. Ya, background kawan-kawan sama. Saya juga S1-nya itu S1 saya NSAG ya, tarbiyah murni. Jadi belajar statistik, belajar aplikasi itu juga masih sangat butuh tenaga yang luar biasa ya. Tapi kalau kita tekun ya pelan-pelan, pokoknya kita pelajari insya Allah bisa. Tapi S2 saya sudah mulai banyak statistik, ya S3 lebih banyak lagi. Jadi statistik nggak usah ditakutkan ya. Kalau kita tekuni insya Allah bisa. Dan S2 di PAI, di PGMI, di Tarbiyah ini juga sudah banyak ya dosen-dosen yang akrab dengan aplikasi, dengan statistik ya, sehingga kesempatan bagi kawan-kawan untuk mendalami ya. Jadi S2 itu harus tertantang untuk mendalami, harus berusaha untuk memperoleh ilmu baru, wawasan baru ya, skill baru ya, yang lebih mendukung, memperkaya keahlian kawan-kawan ya, gitu ya. Jadi ini sekali lagi nggak usah ditakutkan, nyantai saja. Nanti yang tidak atau belum akrab ya, pelan-pelan kita coba kenalan ya, kita dalami sehingga bisa lebih akrab. Baik, kita ke EVA dulu. EVA itu digunakannya ketika kisi-kisi instrumen kita ini masih perlu dieksplorasi ya. Terus dieksplorasi ya, ditemukan faktor-faktornya karena landasan teorinya tadi belum firm. Baik, kita aplikasikan. CFA. Ini contoh kisi-kisi tadi yang belum ada namanya ya. Kita mengeksplorasi ya dari ya bersumber dari teori, tapi ini kita masih menganggap bahwa ini perlu dieksplorasi lagi sehingga ditemukan faktor-faktornya ya. Dari yang pertama kode A sampai D ya, pemahaman ya, yang A ini pola pengembangan karir. Nah ini kaitannya adalah kita ingin menyelidiki ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen kerja pegawai, misalnya itu ya. Jadi kita perlu indikator
indikator faktor-faktor yang mempengaruhi apa sih gitu ya. Tuh, yang pertama yang terindikasi. Ini landasannya teori ya sekali lagi ya. Tapi ini belum firm, belum kita temukan oh nama faktornya apa ini gitu ya. Ada pemahaman pola karir, keterlibatan, tahapan pengembangan karir. Ada kejelasan kerja, dukungan manajemen, tantangan kerja. Ada motivasi untuk tahu, motivasi mencapai target, ya, motivasi untuk meningkatkan pengalaman. Ada kepuasan pekerjaan, kepuasan promosi, kepuasan pendapatan, ada komitmen kerja yang efektif. Ya. Ini anggap saja ini faktor-faktor yang mengaruhi komitmen kerja guru ya. Ini harusnya guru nih kalau di sini. Karena ilmunya pendidikan ya. Oke. Jadi kode ini yang akan kita cari nanti ya. Ini nama faktornya apa ini? Kemudian variabel yang teramati ya, yang mempengaruhi kerja guru ini berdasarkan rujukan-rujukan teori ini ya beberapa yang kita jabarkan di sini. Tapi kode yang A, B, C sampai D ini belum firm, belum ketemu. Jadi harus kita eksplorasi untuk bisa menamai A, B, C, D ini ya dengan analisis namanya exploratory factor analysis ya. Kenapa pakai itu? Kembali lagi bahwa teorinya belum firm tadi ya. Jadi konkret bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja ya. Ya, ini yang kita cari nama faktornya apa. Kalau yang teramati ada ini sudah. Ya. Ini kemudian kita buktikan dengan teknik EVA ya. Nah, sebelum ke aplikasi ya, terlebih dahulu tentu variabel-variabel ini ya dijabarkan dulu ya dengan butir-butir. Nah, butir-butir nanti dijabarkan dulu. Ya, kalau pemahaman terhadap pengembangan karir, apa butirnya? Misalnya, saya memahami prosedur pengembangan karir. Misalnya ya, itu butirnya yang harus dijawab oleh responden. Kemudian pola pengembangan karir, mekanisme saya memahami kebijakan perusahaan atau kebijakan sekolah tentang mekanisme pengembangan karir dan lain seterusnya. Jadi sebelum ini dieksplorasi menggunakan EVA, ya, ini sudah didetailkan dengan butir-butir, ya, didetailkan dengan butir-butir. Butir-butirnya seperti apa? Butir-butirnya kalau tadi yang contoh ini tidak. Contoh ini belum sampai pada butirnya, tapi coba saya akan alihkan. Sebentar. Ya, saya akan alihkan ke instrumen yang sampai pada butir-butirnya. Stop dulu, ya. Ya. Nah, saya kembalikan ke sini ya. Contoh tadi kan sampai indikator ya atau observe variabel tadi. Nah, kalau sampai butirnya ini ya. Butir ini menjabarkan indikator. Kalau di file PowerPoint tadi ya, indikator disebut sebagai observe variabel. Jadi setiap observe variabel ini dijabarkan dalam butir-butir lalu diuji coba ya. Tentu
sudah memenuhi, ya, sudah dilakukan validasi atau proses pembuktian validitas isi, ya. Ya. Nih. Oke. Lalu setelah butir-butir disusun, divalidasi isi, ya, dibuktikan validitas isinya oleh para pakar dan praktisi, dianalisis menggunakan indeks icon tadi, maka sudah lalu dirangkai menjadi instrumen awal, ya, lalu diuji cobakan tadi di langkahnya. Nah, setelah diuji cobakan, ya, dengan sampel yang cukup, ya, memang agak perlu energi nih buat instrumen ini di penelitian kuantitatif itu, beda dengan kualitatif, ya. Jadi instrumen itu harus melalui uji coba, ya, untuk bisa membuktikan validitas konstruknya. Nah, nanti saya akan berikan pendapat-pendapat ahli, ya. Ada sementara orang, ya, sementara kelompok itu yang membuktikan validitas konstruk ini hanya mengkorelasikan antara skor butir, ya, skor butir instrumen, ya, yang dinilai yang diisi oleh responden dengan skor totalnya. Nah, ini ditentang oleh mayoritas ahli pengukuran, ya, ahli statistik. Jadi kalau Anda membuktikan validitas konstruk hanya mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total, itu dianggap salah oleh para ahli statistik, ya. Jadi tidak menggunakan itu. Yang kita lakukan adalah dengan pembuktian analisis eksploratory atau analisis konfirmatori. Ya, jadi setelah ini dirancang menjadi instrumen, divalidasi oleh para ahli tadi, lalu diuji cobakan. Nah, diuji cobakan kemudian akan memperoleh data-data ini, ya. Ini data-data yang sudah diinput di dalam aplikasi SPSS, ya. Makanya tadi malam saya sharekan aplikasi SPSS-nya, ya. Ada yang sudah download dan sudah menginstal SPSS-nya, SPSS 21, enggak yang terbaru. Sudah, ya, sudah berhasil, ya. Ya. Ini nanti saya akan kasih datanya setelah saya jelaskan. Nanti di-run coba. Nah, berhasil enggak? Ya, makanya tadi saya tawarkan, yang pertama ini prakteknya perlu saya dampingi atau langsung sendiri. Tapi hasilnya dikirim ke saya. Dampingi dulu, ya. Ada yang buru-buru waktunya enggak? Nanti yang buru-buru silakan duluan, enggak apa-apa. Yang masih longgar silakan mengikuti ini. Tapi kalau mengikuti schedule, kita start jam 9, ya, kita kan 200 menit, ya, waktunya, ya. Masih sangat panjang, berakhir sampai 9.10, itu baru 60, ya, 10, 11, 120, masih sangat panjang, masih cukup kira-kira, ya, berdasarkan jadwal yang kita miliki. Tapi kita tidak habiskan, nanti pusing. Jadi kalau pusing, ya berhenti dulu, ya, ambil minum dulu, ya. Ya, baik. Jadi setelah diuji cobakan, ya, syarat diuji cobakan, satu, instrumen, ya, sudah divalidasi isi oleh ahli dan praktisi, ya. Ya, sudah secara cakupan
perilaku ya yang akan diukur tadi sudah valid berdasarkan analisis validitas isi. Nah, sekarang kita buktikan validitas konstruknya. Konstruknya lebih pada konstruk teori yang terkandung di dalam instrumen kita itu sudah valid atau belum ya. Maka kita uji cobakan lalu diperolehlah data misalnya seperti yang ada di slide ini ya. Ini data-data dari hasil uji coba. Sampelnya jumlahnya 300. Kenapa 300? Karena kalau sampelnya dikit Anda lebih susah untuk analisisnya ya. Ya 300 itu tidak banyak ya, tapi tidak sedikit juga ya. Nah, sampelnya siapa? Sampelnya ya tergantung Anda meneliti apa nanti ya. Kalau ini misalnya sampelnya dari, kalau tema kita itu tentang apa tadi, faktor mengaruhi komitmen kerja guru ya, sampelnya ya atau respondennya itu berasal dari kalangan guru yang mengisi instrumen uji coba kita. Ya. Lalu kita input di dalam SPSS. SPSS ini bisa mengimport file dari Excel ya. Misalnya kalau mudah di Excel dulu, nanti diimport pakai SPSS. Tapi kalau ini datanya sudah dalam bentuk SPSS ya. Sudah diinput. Ya. Lalu setelah dibuka datanya ya nanti itu buka analisis ya, analyze di sini, kemudian diklik dimension reduction ya. Kemudian di sini ada faktor, ini analisis faktor di sini ya. Kelihatan ya dari situ ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Oke. Kemudian tahap berikutnya, setelah diklik faktor ya akan muncul seperti ini. Jadi faktor analisis di sini ya. Dan di faktor analisis itu ada yang A1, A2, A3 dan seterusnya. Ini semula di sini ya. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi variabel. Caranya di Ctrl A di sini nanti makanya perlu saya bimbing, Ctrl A lalu dipindahkan ke sini dengan panah yang ke kanan. Oke. Setelah itu nanti dipraktek lebih jelas ya. Setelah itu diklik ya description yang paling atas ini. Description ya, paling atas ini. Lalu diklik yang atas ini sudah otomatis, yang bawah tinggal tambahkan KMO and Bartlett test dan seterusnya itu ya. Lalu diklik continue. Nah, setelah continue terus kita ke extraction yang di bawahnya. Yang pertama tadi klik deskriptif, sudah continue, lalu berikutnya adalah extraction. Extraction nanti keluar seperti ini ya. Nanti diklik yang saya tandai merah ini, ya, saya tandai merah, lalu diklik continue, ya. Setelah continue, ya. Kita klik berikutnya adalah rotation, ya, rotation bawahnya ini kan deskriptif tadi, extraction dan rotation. Rotation diklik yang Parimac, ya. Kemudian yang bawah ini masih otomatis tidak usah dirubah ya. Lalu begitu di continue nanti akan keluar outputnya seperti ini ya. Ada beberapa output nanti yang kita gunakan. Satu adalah tabel KMO and Bartlett test ya. Di sini di data itu keluar
KMO-nya 0,866. Kemudian Q-square-nya ya itu adalah 319 seterusnya. Derajat kebebasannya atau DF-nya 136. Lalu signifikansinya 0,00. Nah, yang kita pakai ya di tabel ini kita perhatikan adalah nilai P-nya. Nah, nilai P-nya yang terakhir ini, yang 0,00. Itu lebih kecil dari 0,01 ya. Kemudian KMO itu lebih besar dari 0,5, ini 0,8. Maka kesimpulannya dari tabel KMON Bartlett ini, sampel yang kita gunakan untuk analisis faktor ini cukup. Jadi analisis faktor ini memerlukan sampel yang cukup. Tadi 300 itu cukup ya. Jadi output yang KMO ya. Nanti di aplikasi. Kemudian kita perhatikan output kedua, nanti total varian explain, jadi total varian yang dapat dijelaskan. Ya. Dari total varian yang dapat dijelaskan itu ada 5 faktor. Ya. Dari instrumen kita yang memiliki nilai eigen, ya, eigen value itu lebih besar daripada 1. Nah, ini nilai eigennya di sini. Itu hanya 5 komponen atau 5 faktor dengan nilai 76,131%. Artinya dari 5 faktor yang memiliki nilai eigen di sini, ya, nilai eigen di sini itu bisa menjelaskan ya cakupan cakupan teoritis ya, itu sebesar 76,131%. Ini syaratnya biasanya di atas 50% ya. Jadi ini sudah bagus ya. Sudah bagus. Kemudian perhatian kita pada faktor atau komponen 1 sampai 5 ini. Ini nanti yang melahirkan faktor-faktor yang kita cari dari hasil eksplorasi. Lalu output berikutnya yang perlu kita bahas adalah script plot ya, gambar grafik ini. Nah, di sini ya, kalau dilihat dari kecuraman grafik, ini ada berapa nih coba? Dari kecuramannya, ini coba dilihat, dihitung. Yang curam ada berapa? Ada yang bisa lihat? Dari grafik itu yang curam ada berapa? Ya, dari sini ke sini 1 ya. Dari sini ke sini 2. Sini ke sini 3. Sini ke sini 4, sini 5. Kesananya relatif landai ya. Jadi dari kecuraman grafik script plot ya, ini ada 5 faktor ini yang terbentuk. Ada 5 faktor. Ya. Nah, banyaknya faktor ditandai dengan curamnya grafik. Ya, tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kemudian gambar di samping menunjukkan bahwa ada 5 faktor yang terukur dalam instrumen yang dianalisis. Jadi ada 5 faktor ini. Ya. Kemudian faktor pertama, ya terlihat dominan ini ya. Ini kan sangat curam nih. Ini dominan sekali karena memberikan sumbangan komponen yang besar terhadap komponen varian yang dijelaskan. Ini memberikan sumbangan yang paling besar nih. Ini dari kecuramannya juga paling curam ini ya. Dari sini ke sini. Ya. Jadi dari script plot ini
cocok dengan tabel total varian explain yang menandai bahwa ada 5 faktor yang memenuhi syarat memiliki nilai eigen lebih dari 1 ini ya, nilai eigennya. Ya. Lalu habis itu setelah diketahui dari script plot ada 5 ya, 5 faktor, maka kita menuju pada output rotated component metric. Jadi metrik yang setelah dirotasi. Ini bahasanya aplikasi ya. Di sini yang saya tandai merah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Persis ada 5. Berarti ada 5 faktor nanti ya. Nah, A1 sampai A4 ini mengelompok menjadi 1. Ya, nanti 1 faktor sendiri. B sampai dengan B3 1 faktor sendiri. C sampai C3 1 faktor sendiri. D sampai D3 1 faktor sendiri. Dan E sampai E4 1 faktor sendiri. Nah, setelah menentukan banyaknya faktor ada 5 tadi, maka dilakukan penamaan faktor. Yang 5 ini dinamai apa ini? Nah, dinamai apa? Kemudian penamaan faktor ya berdasarkan muatan faktor yang telah dirotasi. Telah dirotasi tandanya ini. Rotated komponen metrik. Ya, dengan memperhatikan besarnya muatan faktor atau loading faktor yang sebesar 4. Nah, ini kenapa yang dilingkari di sini, tidak di bawahnya, tidak di paling bawah. Karena syaratnya muatan faktor atau loading faktornya di sini itu harus lebih dari 4. Yang lebih dari 4 ini cuma. Kemudian faktor kedua, lebih dari 4 cuma ini. Faktor ketiga, lebih dari 4 cuma ini. Biasanya memang mengelompok ini ya. Di satu kelompok faktor. Kemudian lebih dari 4, faktor keempat adalah ini. Kelima adalah ini. Nah, nama dari faktor yang di hasil eksplorasi ini itu ditentukan dengan melibatkan ahli lagi ini melalui FGD dengan para ahli dan praktisi. Sampai di sini saja itu kira-kira ya. Untuk membangun atau mendevelop sebuah instrumen yang memang bagus itu tidak gampang ya, tidak gampang. Makanya jangan suka sembrono kalau kuantitatif ini lebih cepat ya, lebih cepat kalau prosedurnya kita juga cepat ya. Nah, kualitatif lebih lama ya. Kuantitatif itu lamanya di pengembangan instrumen ya, perlu energi, tapi ya memang tidak membutuhkan waktu yang panjang seperti kualitatif ya. Karena kalau prosedur sudah kita penuhi kan sudah aman, sudah lancar itu. Tapi kalau untuk mengembangkan instrumen saja kita sudah kehabisan energi ya itu akan terkendala ya. Itu instrumen yang bagus ya. Jadi perlu energi ketika kita mengembangkan instrumen untuk kuantitatif. Kalau kualitatif ya tidak serumit ini instrumennya, tapi rumitnya pada saat kita proses penelitiannya ya, berkembang terus, dinamis terus, selalu dituntut untuk membuktikan bahwa data kita sudah jenuh ya, sudah klop semuanya. Jadi masing-masing memang punya kelemahan dan kelebihan dari segi prosesnya ya. Terus berikutnya
Berikutnya sebelum praktek. Oke. Nah, ini contohnya adalah dari 5 faktor nanti akhirnya diberikan nama ya. Jadi yang kode A, A1 sampai A4 itu dinamai sebagai pengembangan karir. Yang kedua iklim kerja. Ketiga motivasi intrinsik, kepuasan kerja dan komitmen kerja. Nah ini faktor-faktor yang ditemukan terkait dengan upaya untuk membangun komitmen kerja guru ya. Di faktor-faktornya sudah ditemukan. Jadi kalau ini dengan ini berarti sudah valid ini ya dengan indikatornya. Baik itu. Lalu praktek 100 menit pembuktian validitas dengan teknik EVA. Ya. Sebelum praktek ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah menginstal semua ya? Sudah menginstal semua? Belum, Pak. Kita Belum belum, install? Pak. Belum. Oh, yang sudah menginstal siapa? Belum. Ya sekarang di-download ya, lalu diinstal. Nanti saya bimbing yang belum bisa install. Kuliahnya full daring, Pak, atau hybrid juga? Gimana? Kuliah kuanti ini hybrid atau full daring? Yang hari ini? Enggak, untuk perkuliahan kuanti ini, Pak. Ya, sebenarnya untuk praktek itu saya tidak perlu dampingi, tapi nanti kalau bingung, monggo. Kalau nanti prakteknya sendiri silakan. Jadi nanti daringnya saya putus, tapi harus outputnya harus disampaikan ke saya. Ya. Mau di praktek sendiri, nanti saya terima outputnya ya. Besok mungkin beberapa saya minta penjelasan proses-prosesnya begitu, atau bagaimana saya ngikut aja. Yang jelas untuk praktek fleksibel saya hanya mengantarkan di pemahaman konseptualnya aja. Silakan disepakati, mau praktek atau cukup diketahui saja? Ya, mau cukup diketahui saja? Ya malah lebih enak saya. Nanti Anda kalau ketemu, yang penting nggak bingung ya, ketemu penelitian kuantitatif, baca jurnal, ada angka-angka apa ini? Nggak paham, padahal lulusan S2, PAI, FITK, waduh, gawat itu. Ya, monggo, gimana Mas Ilham? Kita akhiri, nanti prakteknya sendiri-sendiri, tapi outputnya nanti di email ke saya ya. Yang ini sayangnya di kelas ini tidak ada yang akrab dengan SPSS ya, itu yang agak repot di situ. Jadi kalau praktek sendiri, ya kalau praktek bersama jadi kelamaan ya, jenuh juga. Nah, enaknya gimana? Silakan berpendapat. Kalau saya santai saja ya, saya nggak punya kebutuhan untuk apa-apa. Kalau saya lebih cepat selesai ya lebih bagus. Tapi kalau lebih cepat selesai Anda nggak paham, ya itu saya yang repot. Ya.
Nanti kalau ditanya lagi, ini coba ini apa nih? Kok ketemu nilai apa namanya KMO-nya 0,04 ini gimana maksudnya ya? Waduh, saya waktu itu enggak tuntas ya waktu kuliah itu, nah, itu nanti saya itu saya ya. Prakteknya sendiri-sendiri, Pak. Prakteknya sendiri-sendiri ya. Terus Oke, kemudian baik, sepakat ya. minggu depan dipraktekkan kembali, Pak, dibahas secara bersama-sama itu, Pak. Oh, kalau minggu depan kita sudah validitas yang lain, validitas konstruk dengan CFA. CFA lebih rumit karena kita menggunakan aplikasi Lisrel. Ya, aplikasinya lain. Ya, oke. Sepakat gitu? Ya, Sepakat, nanti praktek sendiri-sendiri, hasilnya di email ke saya ya. Hasilnya di email ke saya. Kerja kelompok boleh, tapi yang penting semua ikut memahami ya, tidak apa-apa. Ya, nanti di email ke saya. Ini materinya saya upload, terus data untuk praktek juga saya berikan. Silakan nanti dipraktekkan dan hasilnya disampaikan ke saya melalui Mas Akbar ya, nanti di email saja outputnya ya, outputnya. Batasnya sampai kapan, Pak? Gimana? Batasnya? Batasnya boleh disepakati sampai kapan? Jangan sampai melampaui minggu depan yang jelas ya. Minggu depan insya Allah hari Rabu kita. Minggu depan itu tanggal berapa? Saya masih ada satu lagi keluar kota itu. Berapa? Minggu depan itu hari Rabunya tanggal 17 ya. Insya Allah kita bisa hari Rabu untuk minggu depan ya, sebelum hari Rabu lah, hari Selasa gitu ya, maksimal ya. Ya, ini masuk nilai tugas. Sebenarnya kalau ini sudah paham, saya menginginkan itu Anda cari jurnalnya, nanti lihat yang ada EVA-nya mana. Gampang itu nyari jurnal. Ketik aja di Google Scholar, exploratory faktor analisis gitu. Itu keluar artikel-artikel yang menggunakan analisis eksploratory ya. Nanti dilihat. Nah, ini eksplorasi analisisnya seperti apa ini konstruksinya gitu. Tapi ternyata kita tidak sempat sampai jurnal, hanya praktek aja nanti biar dapat ilmu praktisnya. Gitu ya. Sepakat dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti tesnya bisa saling kontak. ya Pak. Ya. Dari koordinator perkuliahan? Iya Pak, sepakat. Sepakat, ya. Oke, perwakilan kaum Hawa? Sepakat? Insya Allah, Pak. Mbak Vina? Sepakat ya? Oke, yaudah. Oke, baik. Ini nanti saya upload materinya ya, dibaca lagi, diikuti saja panduan di situ ya. Kalau masih kurang ya, masih kurang, Anda bisa buka buku SPSS. Ada mesti. Kalau nggak punya buku SPSS, Anda bisa browsing cara analisis ya apa namanya EVA ya dengan SPSS ya. Ya, itu nanti Anda udak-udak sendiri ya, butuh beberapa kali mungkin ya untuk coba gagal. Tapi kalau semakin Anda banyak mencoba, insya Allah peluang berhasilnya lebih banyak. Ya, mungkin itu ya. Sudah 100 menit kurang lebih ya. Ini 6, udah lebih malah. Ya, Jadi 120. Baik, sudah terlalu panjang. Memang jenuh. Yang ngomong juga jenuh. Berarti yang untuk dengarkan lebih jenuh lagi ya. Ya. Baik,
saya mohon maaf atas perubahan jadwal. Sekali lagi karena semata-mata memang bukan aktivitas pribadi saya, tapi tugas dari UIN, tugas dari kampus kemarin untuk koordinasi dengan UIN Jakarta dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Ya, itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon Mas Akbar yang izin hari ini di WA ke saya ya. Saya belum sempat sapa tadi. Baik, Pak. Ya. Oke. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat mencoba ya. Tapi tidak harus terus ini, cari waktu saja. Nanti coba-coba data dan aplikasinya sudah ada di Google Classroom. Terima Itu kasih, ya. Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah kan ya?